Halo. Perkenalkan, nama saya Rahel Sevanya Delvian Sritonga dari kelas 11 IPA 1, absen 27. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana adat pernikahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Terutama yang kali ini saya bahas adalah suku Buton. Langsung kita mulai. Nah, kalian pasti ingin tahu gimana baju adat pernikahan dari suku Buton ini. Langsung kita lihat ya gimana, kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Lanjut ke adat pernikahannya. Yang pertama ada lukuti. Istilah lukuti merupakan upaya untuk menyelidiki latar belakang atau menjajaki sang calon istri. Biasanya ini dilakukan secara diam-diam, bisa dilakukan sendiri maupun melalui bantuan orang lain seperti orang tua, teman, keluarga, atau orang-orang lain yang dipercayai. Kenapa perlu dilakukan lukuti ini? Karena biasanya masyarakat Buton itu untuk mendekati seorang wanita memerlukan bantuan orang lain, jadi tidak mendekati wanita secara langsung, jadi melalui keluarga, saudara, atau teman-teman lain. Seperti kalau istilah sekarang itu dimacomblangin. Nah, kalau misalnya pria itu kurang puas dengan penjelasan yang diberikan oleh teman-temannya tadi mengenai cewek yang mau dilamar, dia bisa mencari tahunya sendiri dengan cara lukuti ini. Langsung kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada pesoloi. Ini biasanya dilakukan oleh kaum para bangsawan dan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di Buton. Ini merupakan proses penjajakan ulang agar lamarannya itu tidak ditolak. Karena bagi mereka bila lamaran itu ditolak, itu bisa menurunkan martabat mereka dan harga diri mereka. Tetapi untuk masyarakat biasanya tidak melakukan prosesi ini karena menurut mereka manfaat yang didapat itu dikit dan tidak tahu merisaukan resiko penolakan. Nah, biasanya pesoloi ini masih menggunakan utusan atau perantara yang nantinya akan menyelidiki ulang tentang latar belakang wanita yang akan dilamar dan memperjelas garis keturunannya, kekayaan, kehandalan, serta yang paling penting adalah aspek spiritual keagamaan yang dimilikinya. Selain itu juga, ini dianggap yang paling penting yaitu kemungkinan keluarganya itu akan menerima lamaran dari pihak sang pria. Yang ketiga ada losa. Losa ini adalah penyampaian lamaran secara langsung yang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Bagi masyarakat Buton, pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas, jadi secara langsung datang gitu ya. Oleh karena itu, losa ini pada prinsipnya sebagai wadah pelamaran secara langsung dari pihak pria. Pada proses losa ini, keluarga kedua belah pihak sibuk untuk mengundang keluarga, teman-teman terdekat, dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk mengikuti prosesi tersebut dan akan ditunjuk seorang tolewa. Tolewa ini adalah juru bicara dari pihak pria dan juga pihak perempuan. Untuk yang keempat ada tauraka. Tauraka ini dalam Buton dibagi menjadi dua macam, yaitu tauraka mayidi atau tauraka kecil, dan yang kedua ada tauraka maoge, yaitu tauraka yang besar. Tauraka mayidi itu proses untuk menguatkan kesepakatan antara pihak pria dan juga pihak wanita yang telah disepakati sebelumnya pada proses losa. Oleh karena itu, apabila pada prosesi losa lamaran pihak pria dinyatakan telah diterima oleh
pihak wanita, maka kesepakatannya terkadang dilakukan dalam bentuk tunangan, pemasangan cincin. Pemasangan cincin ini merupakan pengikat yang disebut katangkana pogau. Sedangkan untuk saat taura kamaoge ini biasanya dibicarakan secara terbuka. Segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsip ini sangat penting karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat bersama. Selain itu, hal prinsip yang juga dibicarakan saat taura kamaoge ini adalah jumlah uang naik atau yang disebut kandenawa, penentuan hari, tempat pelaksanaan pernikahan, dan hal-hal penting yang lainnya. Lalu selanjutnya ada kawia. Ini merupakan proses akad nikah atau pelaksanaan pernikahannya. Pada pelaksanaan pernikahan dirangkai dengan beberapa proses, mulai dari mengantar pengantin, menjemput pengantin, mengucapkan akad nikah, dan berlanjut ke ijab kabul. 50 akad nikah menurut tradisi Buton adalah hal yang prinsip. Ini merupakan inti dari suatu perkawinan, utamanya untuk mengikat tali perkawinan antara calon suami dan juga calon istri, yang kemudian dipersaksikan kepada khalayak ramai dan diwakili oleh 2 orang sebagai saksi dari pernyataan kesepakatan tersebut. Selanjutnya ada karya. Ini merupakan pesta perkawinan yang mempersandingkan kedua mempelai di tempat yang telah disediakan, baik itu di ruang terbuka, di outdoor, indoor, yang tetap bisa dilihat oleh orang banyak, sebagai persaksian bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Pada acara tersebut, kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan yang didampingi oleh kedua orang tuanya seperti pengantin-pengantin pada umumnya, untuk menerima tamu yang datang, memberikan ucapan selamat, lalu berfoto, dan lain-lain. Memeriahkan acara karya biasanya diiringi oleh musik tradisional Buton seperti kacapi atau orkes. Namun sekarang kebanyakan sudah diiringi musik modern kayak menggunakan band, elektron, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jagani. Apa ya jagani ini? Jadi jagani itu dimulai selesai pelaksanaan karya. Kedua mempelai itu menjalani lagi proses jagani, yaitu suatu proses di mana pengantin pria dan wanita belum dapat tidur bersama selama 4 hari 4 malam. Keduanya harus terpisah. Biasanya tuh dibatasi oleh sebuah tirai gitu kan. Nah, biasanya pengantin pria berada di luar ranjang dan dijaga oleh 3 orang, sedangkan pengantin wanita juga dijaga oleh 1 orang wanita. Selama 4 hari dan 4 malam berjalan, pengantin pria memakai sarung kampurui pelangi. Selama 4 hari ini, pengantin pria dan wanita yang sudah sah ini akan diberi semacam bimbingan untuk bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga, yaitu di hari pertama merupakan sebuah perkenalan suami istri pada pertemuan mereka di hari yang pertama ini. Lalu hari yang kedua biasanya mereka diberi bimbingan bahwa pertemuan suami istri harus didasari oleh keikhlasan dari keduanya, jadi tidak ada paksa-memaksa atau yang lainnya. Lalu hari ketiga biasanya itu mereka beri bimbingan bahwa kehidupan rumah tangga suami dan istri bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, masing-masing harus memiliki niat untuk memperbaiki diri dengan sikap sabarnya, keterbukaan, dan tidak egois. Lalu di hari terakhir atau hari keempat, biasanya mereka diberi bimbingan lagi agar hubungan suami istri ini senantiasa harmonis, dan mereka juga diberi bimbingan bahwa membangun sebuah hubungan kekeluargaan yang kokoh, kuat. Lalu selanjutnya ada Pobongkasya. Ini merupakan semacam penghabisan diri
pesta kawin pada hari yang keempat. Kedua pengantin kembali lagi memakai pakaian perkawinannya. Jadi baju pengantin yang tadi dipakai lagi di sini di acara ini. Baju yang dipakai itu baju yang sama seperti waktu mereka menjalani akad pernikahan. Nah, saat itu pria duduk di tengah keluarga pria dan yang perempuan akan duduk di tengah keluarga yang perempuan. Lalu masing-masing pengantin ini akan diapit oleh 2 orang ibu-ibu muda dengan pakaian pobiki. Nah, yang hadir pada upacara tersebut, pria, wanita, tua atau muda itu nanti akan diberikan pasali. Termasuk mempelainya pun diberikan pasali masing-masing 1 buka. Sesudah pelaksanaan pemberian pasali ini, maka kedua pengantin akan duduk menghadapi talang yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka akan melaksanakan makan bersama pada 1 talang yang ditemani oleh keempat bisanya. Saat itu, sang suami memberikan perhiasan emas atau perhiasan perak kepada istrinya. Pemberian tersebut dikenal dalam peradatan Buton dengan nama Poa Bakia. Selanjutnya ada Tingkana Umani. Tingkana Unami ini adalah pengantara tas atau peti pakaian atau perlengkapan rumah tangga serta kebutuhan lain dalam rumah tangga baru yang merupakan milik sang suami. Beberapa hari setelah selesai pelaksanaan Pobangkasia ini, sang suami akan meminta izin kepada istrinya untuk pergi berkunjung ke rumah orang tuanya. Dalam adat tersebut itu biasanya disebut dengan turun tanah. Tujuannya itu untuk menanyakan kesiapan orang tua dan keluarganya tentang waktu pengantaran pakaian atau peralatan rumah tangga lainnya ke rumah pengantin wanita, sehingga mereka atau keluarga sang istri ini akan bersiap-siap. Adat turun tanah ini sang suami biasanya tidak bermalam atau tidak lama di rumah orang tuanya. Selain sang suami pulang, biasanya orang tua pria mengirimkan sebuah oleh-oleh untuk menantunya, atau kadangkala juga dibawakan langsung gitu pengantaran di Angkana Umane. Oleh-olehnya itu biasanya ya tadi seperti tadi berupa cincin, emas, atau yang lain-lain. Nah, kalau pengantar atas atau peti pakaian yang dari suami ini sudah siap, secara beramai-ramai mereka akan mengantarkan Tingkana Umane ini ke rumah pengantin perempuan. Dan acara tersebut pihak pengantin wanita pun mengundang keluarganya untuk berkumpul dan beramai-ramai menunggu kedatangan rombongan dari pihak pria. Agar dapat menyaksikan semua barang yang dibawa dan keluarga yang hadir akan menjadi saksinya. Karena menurut adat, apabila nanti terjadi perceraian, baik perceraian hidup maupun sebelum mereka mempunyai anak, terus mereka bercerai karena ada kematian, maka semua barang yang dibawa oleh pihak pria harus diserahkan kembali pada orang tua sang pria tersebut. Nah, untuk yang terakhir ada Andakiana Banua. Ini merupakan kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Jadi, pada proses ini pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita ini sampai di rumah mempelai pria, mereka akan disambut untuk kemudian dibawa ke dalam rumah. Kedua orang tua akan segera menemui menantunya tersebut untuk memberikan hadiah berupa perhiasan, pakaian atau sebagainya sebagai tanda gembira. Pada acara ini juga kedua keluarga besar tersebut akan memperkenalkan sanak saudaranya kepada keluarga suami dan istri. Di masyarakat Buton, prosesi adat ini tuh sangat dianjurkan sehingga akan terjalin silaturahmi yang sangat dekat, sangat intim dari kedua keluarga besar. Keluarga dari kedua belah pihak ini akan mengantarkan sebuah makanan, jadi seperti nasi kuning atau telur ayam goreng, atau membawa kue-kue tradisional Buton. Dan kalau yang memberikan makanan-makanan ini dari pihak mempelai pengantin wanita,
Maka adat memberikan ini memiliki istilah yang disebut Pobalo Buakea. Dan bila berasal dari sang mempelai pria, ini disebut dengan kalonga atau bunga waro. Itu merupakan adat-adat pernikahan yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya pada suku Buton. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan dadah.